Shalom, selamat siang. Ketemu lagi bersama saya. Perkenalkan, saya Cipan Joy. NIM 2312003. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari tugas 1 Information Retrieval. Dari outline dari materi kali ini adalah tentang multimedia dengan bagian-bagiannya. Yang pertama adalah definisi, perkembangan, karakteristik, komponen, jenis-jenis, prinsip dasar, serta struktur dalam multimedia. Kemudian bagian kedua ada text indexing and retrieval dengan bagian-bagian yaitu text indexing, inverted index, precision and recall, kemudian cara kerja indexing dan retrieval engine. Kita langsung masuk saja pada bagian yang pertama yaitu multimedia. Jadi banyak istilah yang digunakan dalam menyatakan multimedia, di mana mengacu kepada representasi beberapa jenis yang dapat dibaca oleh komputer. Multimedia itu sendiri mengacu kepada beberapa media yang digunakan secara bersama, seperti informasi, data, sistem, komunikasi, aplikasi, perancangan, dan masih banyak lagi. Tetapi kadang-kadang informasi dan data dari multimedia sering digunakan secara bergantian. Multimedia itu sendiri didefinisikan sebagai data digital termasuk plain text yang biasanya tidak digunakan, tidak terstruktur, yang digunakan untuk berkomunikasi atau memiliki data yang terdiri dari data suara, visual, gambar, dan masih banyak lagi. Kemudian perkembangan multimedia, banyak lukisan dan gambar yang diubah ke dalam bentuk digital agar lebih mudah dalam pemrosesan, distribusi, dan pemeliharaan. Data-data seperti gambar, video, dan sebagainya diubah ke dalam bentuk digital, kemudian akan dikirimkan ke satu tempat ke tempat lainnya yang diubah dalam bentuk data digital, kemudian akan dikirim melalui satelit. Dalam database multimedia terjadi peningkatan dan akan disimpan jumlah data tertentu, tetapi juga jenis data dan karakteristiknya sedikit berbeda dari data alfanumerik. Karakteristik multimedia merupakan informasi yang dikelola dan ditangani atau diinterpretasikan secara digital dan antarmuka pada tampilan akhir. Karakteristik multimedia sendiri terdiri seperti audio digital, image, dan video yang ditampilkan dalam suatu rangkaian dengan nilai dan struktur semantik. Data multimedia merupakan data yang kaya akan informasi dan banyak parameter yang diperlukan untuk menyajikan isinya dengan baik. Kemudian adapun komponen multimedia yaitu capture device, storage device, communication networks, and computer system, and display device. 5 bagian tersebut merupakan komponen dari data multimedia. Kemudian ada pun jenis-jenis multimedia yang mengacu kepada informasi seperti data alfanumerik, image, audio, maupun video. Jenis-jenis multimedia sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu statik dan dinamis. Media statik yaitu media yang tidak memiliki dimensi waktu dengan
berarti data dan isinya tidak tergantung pada waktu representasi. Kemudian media dinamis, yaitu media yang memiliki dimensi waktu, artinya dan kebenarannya tergantung pada tingkat yang mereka tampilkan. Data multimedia, jenis-jenis multimedia sendiri dapat dibagi menjadi 4, yaitu multimedia interaktif, hiperaktif, linear, dan multimedia kids. Adapun prinsip dasar dalam membuat multimedia menurut Mayak dan 2001 yaitu ada 3 bagian, yaitu mengurangi pemrosesan yang tidak efisien, mengelola preprosesan yang esensial, mengembangkan pemrosesan yang generatif. Dengan bagian-bagian yang teramat di dalamnya, yaitu bagian pertama, koherensi, penandaan redundansi atau pengulangan, kedekatan spasial, kedekatan sementara. Kemudian bagian kedua ada segmentasi, pre-training, modalitas. Kemudian bagian ketiga adalah multimedia, personalisasi, dan suara. Struktur dalam multimedia itu sendiri dibagi menjadi 6 bagian, yaitu ada data analis multimedia, data modeling, data storage multimedia, data retrieval, query language, and multimedia communication. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu text indexing and retrieval. Jadi text indexing yaitu dapat digunakan untuk membuat indeks kata dari himpunan dokumen dengan proses pencarian cukup yang dilakukan terhadap indeks. Indexing dapat mengubah data unstructured menjadi data struktur. Kemudian informasi retrieval sendiri merupakan proses mencari materi dalam bentuk yang tidak terstruktur atau biasanya dalam bentuk teks dengan koleksi yang berukuran sangat besar yang tersimpan dalam bentuk elektronik sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, dan dapat juga digunakan dalam proses penelusuran dan penyaringan koleksi untuk diproses lebih lanjut. Kemudian kita masuk dalam indeks. Proses-proses dalam indexing dapat kita lihat ada tampilan ada 4, yaitu mengumpulkan dokumen, kemudian ada tokenizing, kemudian ada normalisasi, dan mengindeks dokumen dengan struktur vector index yang terdiri dari dictionary and posting. Kemudian inverted index memiliki tahapan dalam proses indexing. Dengan inverted index ada 4, yaitu parsing dokumen, merupakan dokumen yang dipecah-pecah menjadi kata-kata dan dapat disimpan dalam tabel bersama ID dokumen di mana kata tersebut muncul. Kemudian bagian 2 yaitu semantic token, tabel diurutkan berdasarkan kata. Dan bagian 3 merging token, dan bagian 4 hitung. Daftar kata yang dihasilkan dari proses stopping dan stemming dapat kita gunakan untuk mendeskripsikan isi dokumen. Kemudian adapun precision dan recall. Bagaimana precision merupakan 2 parameter yang digunakan untuk mengukur performa retrieval engine yang menunjukkan besaran tertentu. Precision juga merupakan besaran yang menunjukkan performa dari sebuah information retrieval engine dengan karakteristik yang dapat kita lihat ada 3, yaitu precision tidak sama dengan tingkat akurasi, merupakan persentase relevan
semakin tinggi nilai precision, maka semakin besar peluang hasil pencarian yang tampil adalah relevan. Kemudian recall merupakan persentase dokumen yang berhasil ditampilkan dalam hasil pencarian yang biasanya digunakan untuk mengukur sensitivitas sebuah retrieval engine. Kemudian semakin tinggi nilai recall, maka semakin besar pula peluang bahwa dokumen yang relevan berhasil ditampilkan dalam hasil pencarian. Kemudian ada pun automatic indexing yang meliputi alphabet normalization, stopping, dan stemming. Alphabet normalization merupakan karakter alfabet yang dimasukkan ke dalam uppercase atau lowercase dengan karakteristik yang dianggap sebagai separator atau diabaikan. Kemudian stopping merupakan proses mengabaikan stop words yang dapat mengurangi daftar kata yang diindeks. Kemudian stemming merupakan proses yang dapat memperkecil ukuran indeks sehingga mempercepat proses pencarian. Kemudian cara kerja indexing dan retrieval engine dapat kita lihat pada gambar yang ditampilkan seperti ini, dimulai dari support dokumen dan menuju ke proses parsing, stopping, stemming, sorting, dan login, inverted parse, query, dan saling ketemuan antara user dan query. Kemudian kita masuk pada cara kerja indexing and retrieval engine. Itu dimulai dari parsing, stopping, stemming, dan sorting and merging. Sekian presentasi rangkuman materi dari multimedia dan inverted index. Semoga